Baik. Jadi ya secara sederhana saya sudah sejak lama, secara spesifik ya sejak SMK itu saya mencari tujuan manusia diciptakan. Kenapa saya harus ada? Karena ada banyak persoalan sewaktu SMK itu yang buat saya sampai mempertanyakan untuk apa saya hidup, dan satu dua kali terpikir untuk bunuh diri, dan sudah terpikir beberapa skenario untuk saya bunuh diri pada waktu itu. Tapi lewat beberapa tahun saya bertahan, tapi cari Tuhan itu. Dan di tahun-tahun pertama SMK dan awal kuliah itu saya sempat belajar Hindu-Buddha dan cukup dalam waktu itu di Kejawen, dan Taoisme dan praktek-praktek meditasi itu saya cukup dalami. Tapi ya selalu pindah-pindah, setiap beberapa bulan sekali saya percaya satu hal yang lain, beberapa bulan sekali percaya satu hal yang lain lagi. Kemudian sampai sekitar 2,5-3 tahun yang lalu saya masuk Kristen, karena saya temukan yang saya tidak pernah temukan di dalam hal-hal yang saya percaya sebelumnya, bahwa Tuhan ciptakan manusia dengan satu tujuan yang jelas, dan Tuhan itu satu pribadi yang bisa dikenal. Tapi sejak kali itu saya sebenarnya belum pernah cari tahu klaim sejarah dari agama Kristen ini sendiri. Karena kan kalau mau dilihat dari agama-agama monoteis, Yahudi, Kristen, dan Islam, masing-masing punya klaim sejarah. Nabi Musa mengutus umat Israel keluar dari Mesir, membebaskan mereka dari Firaun. Allah mengutus Nabi Musa. Lalu kalau bagi orang Kristen itu bahwa Nabi Isa ini sebenarnya adalah Tuhan yang kemudian menjelma jadi manusia, kemudian mati dan dibangkitkan kembali untuk penebusan dosa manusia. Dan kemudian ada Nabi Muhammad yang datang untuk menjadi nabi terakhir yang mempernyatakan bagaimana cara manusia dapat mengenal dan beribadah kepada Allah. Nah, jadi setiap nabi ini mereka punya klaim sejarah yang seharusnya kita berusaha untuk buktikan kenyataannya itu bagaimana. Jadi setelah kemarin saya cari tahu klaim sejarah dari Nabi Isa ini, ternyata kalau dilihat-lihat kita tidak bisa menyimpulkan bahwa Nabi Isa ini mati dan bangkit kembali. Mati dan bangkit kembali karena sumber-sumbernya itu sendiri banyak kontradiksi dengan satu sama lain, dan dalam penelitian sejarah sebenarnya sumber yang punya maksud tertentu yang jelas, keempat Injil itu punya maksud tertentu untuk mempernyatakan Yesus sebagai satu pribadi dengan ciri-ciri tertentu, itu kurang bisa dipercaya karena penelitian sejarah itu seharusnya dimulai tanpa asumsi seperti begitu. Sehingga setelah saya cari tahu ternyata tidak terlalu bisa dipercaya kebangkitan Isa Al-Masih, yang kalau disesuaikan dengan An-Nisa ayat 157, ternyata persis seperti yang tertulis di sana, bahwa sebenarnya orang-orang ini tidak tahu pasti bahwa Isa Al-Masih ini mati dan dibangkitkan kembali, cuma hanya menurut perkiraan mereka saja. Lalu juga saya sempat baca-baca tentang di surat Al-Maidah ayat 13-16,
kalau nggak salah yang bicara tentang bagaimana Taurat dan Injil secara keseluruhan itu entah disalahpahami atau dalam penulisannya itu tidak sesuai dengan apa yang Allah nyatakan pada mulanya. Sehingga sewaktu saya lihat juga bukti-buktinya di dalam teks aslinya ya persis seperti yang dinyatakan dalam Al-Quran di surat Al-Maidah itu tadi. Sehingga pada akhirnya saya menyimpulkan bahwa ya tidak ada yang layak disembah selain daripada Allah, dan Muhammad adalah Rasul Allah yang paling terakhir yang dikirim untuk menyatakan pribadi Allah dan bagaimana cara manusia bisa menyembah Dia dengan benar. Kalau dari pihak keluarga saya, alhamdulillah mereka sejak dulu memang cukup terbuka terhadap apapun yang saya pilih sebagai agama. Dan ya, kalau satu hal yang saya bisa syukuri dari masa saya masuk Kristen kemarin, walaupun syirik ya, tapi saya belajar banyak tentang bagaimana bersikap terhadap orang tua, bagaimana harus menghormati mereka, dan apa saja yang bisa dilakukan untuk penghormatan itu. Sehingga lebih lagi, sejak itu mereka lebih percaya lagi terhadap pilihan saya, sehingga hari ini, sewaktu kemarin saya bilang ke mereka saya sedang mempertimbangkan untuk masuk Islam atas dasar ini itu, ya mereka mendengar dan beri nasihat, pokoknya pahami benar apa yang kamu percaya, dan pahami bahwa ini urusanmu dengan Tuhan paling utama. Jadi jangan ini dijadikan tempat di mana kau pamer ke orang lain apa yang kau bisa percaya, praktek keagamaanmu, itu semua tidak penting, karena yang paling terutama itu tentang imanmu kepada Tuhan secara pribadi. Prakteknya itu sekunder. Jadi kemarin itu yang orang tua saya sarankan, dan mereka cukup terbuka bagi saya secara pribadi untuk masuk Islam. Dari antara teman-teman saya sendiri juga, karena sejak dulu memang saya berteman dengan berbagai macam orang dari berbagai latar belakang gitu ya. Hanya saya selalu ya cukup selektif lah, karena sebenarnya kebanyakan orang yang kita kenal itu hanya kenalan dan bukan teman yang benar-benar teman. Sehingga kalau di antara teman-teman saya sebenarnya ya di dalam hal-hal yang cukup pribadi seperti agama dan sebagainya, mereka tidak begitu khawatir dan peduli, sehingga tidak ada masalah di sana. Tapi ya memang karena pada dasarnya saya cukup selektif untuk mencari teman.